Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nur Alia dari jurusan S1 Akuntansi kelas A dengan nomor induk mahasiswa A1C020039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wudhu dan sholat menurut 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, dan juga Syafi'i. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan membahas tentang wudhu. Wudhu menurut 4 mazhab yang berbeda, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, dan juga Syafi'i. Yang pertama adalah pengertian wudhu. Wudhu menurut syara adalah membasuh, mengalirkan, dan memberikan dengan menggunakan air pada setiap anggota tubuh dengan tujuan untuk membersihkan kotoran dan juga hadas yang menempel pada kulit. Yang kedua adalah syarat-syarat wudhu. Syarat wudhu dibagi menjadi 3. Yang pertama, syarat wajib wudhu. Yang kedua, syarat syah wudhu. Yang ketiga adalah syarat syah sekaligus wajib wudhu. Pada bagian pertama adalah syarat wajib wudhu. Syarat wajib wudhu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah balik. Yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Yang ketiga adalah orang yang tidak mempunyai wudhu. Dan yang keempat adalah mampu melaksanakan wudhu. Bagian kedua adalah syarat syah wudhu. Syarat syah wudhu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah air yang digunakan haruslah suci untuk mensucikan. Yang kedua, orang yang wudhu itu adalah seorang mumayyiz. Dan yang ketiga, tidak terdapat penghalang yang dapat menghalangi air masuk ke dalam kulit. Bagian ketiga adalah syarat wajib dan syarat syah wudhu. Yang pertama adalah akil, yaitu orang yang tidak gila, tidak sinting, tidak pingsan. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Yang ketiga adalah beragama Islam. Dan yang keempat adalah tidak lupa dan tidak tidur. Namun syarat-syarat tersebut terdapat perbedaan pada 4 mazhab. Yang pertama, syarat berakal. Menurut jamhur ulama, syarat berakal itu merupakan salah satu syarat syah wudhu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, itu merupakan salah satu syarat wajib wudhu. Yang kedua, dalam pandangan air yang tidak cukup. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, itu merupakan air yang tidak cukup itu tidak diwajibkan bagi kita gunakan, tetapi diganti dengan tayamum. Sedangkan untuk mazhab Hambali dan Syafi'i, wajib menggunakan air tersebut dan disambung dengan tayamum. Yang ketiga adalah uzur, bagi orang yang uzur. Menurut mazhab Maliki, orang yang uzur wudhunya itu syah sebelum dan sesudah sholat. Sedangkan untuk mazhab lainnya, wudhunya itu hanya berlangsung ketika sholat itu terjadi. Setelah sholat itu telah terlaksana, maka wudhunya batal. Yang keempat adalah dalam keadaan balik. Menurut Hanafi bukan merupakan salah satu syarat wudhu, namun menurut mazhab yang lain merupakan salah satu syarat wudhu. Selain itu, menurut mazhab Hambali ada beberapa syarat yang ditambahkan, yaitu yang pertama adalah air. Air yang digunakan itu adalah air yang memiliki izin. Apabila air itu tidak memiliki izin, maka wudhunya batal. Yang kedua adalah memiliki niat. Apabila orang tersebut tidak berniat, maka wudhunya batal. Dan yang ketiga adalah hendaklah wudhu itu didahului dengan istijmar. Apabila tidak didahului, maka wudhunya akan batal. Selain itu, mazhab Syafi'i pun menambahkan, yang pertama adalah orang itu tahu cara berwudu, tahu rukun wudu. Yang kedua itu adalah niat, berniat ketika berwudu. Yang ketiga adalah dapat membedakan mana yang fardu dan mana yang bukan fardu, kecuali orang awam. Yang pertama adalah mazhab Maliki. Rukun wudhu menurut mazhab Maliki itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Menurut mazhab Maliki, niat itu tidak boleh dibarengi dengan gerakan wudhu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Untuk panjang wajah itu dimulai dari bagian yang sering ditumbuhi rambut sampai dengan ujung dagu, serta untuk lebarnya adalah sampai dengan kedua pangkal telinga. Yang ketiga adalah mencuci atau membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi harus dibasuh jari jemari, celah-celah jari jemari hingga kotoran yang menempel pada kuku itu harus dibersihkan. Jika tidak, itu akan membatalkan wudhu. Yang keempat adalah mengusap seluruh bagian kepala, mulai dari bagian ditumbuhi rambut sampai dengan kepala bagian belakang. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki, itu harus dibasuh beserta celah-celahnya
dan harus memperhatikan tumit, apalagi tumit yang pecah-pecah harus dibersihkan apabila terdapat kotoran. Yang keenam adalah muwalat, yang artinya bersegera. Artinya adalah bersegera apabila sudah melakukan gerakan yang satu, harus bersegera untuk melakukan gerakan yang lainnya. Yang ketujuh adalah menggosok bagian wudhu, yaitu dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu normal, misalkan seperti air kencing, air mani, air wadi, dan segala macamnya, itu akan membatalkan wudhu. Namun dalam kondisi tidak normal seperti orang yang berpenyakitan atau kondisi tubuh yang tidak normal, itu tidak membatalkan wudhu. Yang kedua adalah menyentuh lawan jenis. Menyentuh lawan jenis pun akan membatalkan wudhu, baik itu yang sudah balik maupun tidak balik, yang mahram ataupun bukan mahramnya, walaupun yang disentuh itulah rambut, kuku, gigi, ataupun kain tipis, kain tebal, itu akan tetap membatalkan wudhu. Yang selanjutnya adalah tidur, namun mazhab Maliki ini memperhatikan tentang kenyenyakan, lama tidur, dan cara tidur. Apabila tidurnya pendek namun nyenyak, itu akan membatalkan wudhu, sedangkan apabila tidurnya panjang namun tidak nyenyak, itu tidak akan membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan akan membatalkan wudhu seseorang. Selanjutnya apabila keluar ulat atau sesuatu yang tidak normal itu berasal dari dalam perut, itu tidak membatalkan wudhu. Namun apabila ia sengaja menelan batu atau hal yang berada dari luar tubuh, itu akan membatalkan wudhu. Kemudian mereka yang ragu akan hadas mereka sendiri, itu akan membatalkan wudhu. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Rukun wudhu menurut mazhab Hanafi itu ada 4. Yang pertama itu adalah mengusap wajah, sama seperti Imam Maliki, yaitu bagian yang ditumbuhi rambut sampai dengan ujung dagu beserta kedua pangkal telinga. Kedua adalah membasuh tangan hingga siku, yaitu sama dengan mazhab Maliki, ia pun membasuh jari jemari beserta kotoran yang menempel pada kuku. Apabila terdapat kotoran, itu akan membatalkan wudhu. Terus yang ketiga adalah membasuh 1/4 bagian kepala. Jadi apabila telah dibasuh, entah itu bagian depan, belakang, samping, itu 1/4 atau 1 telapak tangan, akan sah wudhunya. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, sama seperti mazhab sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan celah-celah serta tumit. Apabila pecah-pecah, itu harus dibersihkan secara bersih. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, entah itu keluarnya secara biasa, normal, ataupun secara tidak normal, itu akan tetap membatalkan wudhu, terkecuali yang keluar dari kubul, yaitu merupakan berupa hembusan, bukan angin. Yang kedua adalah bersetubuh. Menurut mazhab Hanafi, yang dapat membatalkan wudhu adalah bersetubuh atau sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Apabila hanya bersentuhan saja, itu tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah tidur secara berbaring atau bersandar. Artinya adalah tidur yang bokongnya itu tidak menempati tempat awalnya, itu akan membatalkan wudhu. Terus yang terakhir adalah mereka yang tertawa terbahak-bahak akan membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun wudhu itu ada 6 jumlahnya. Yang pertama itu adalah membasuh wajah, sama seperti mazhab Maliki dan Hanafi, yaitu dari ujung rambut hingga ujung dagu beserta 2 pangkal telinga. Namun pada mazhab Hambali itu diwajibkan untuk membasuh hidung dan juga mulut. Yang kedua yaitu membasuh kedua tangan hingga siku, sama dengan mazhab-mazhab sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan celah-celah jari dan juga kotoran yang terdapat pada kuku. Yang ketiga adalah membasuh seluruh bagian kepala beserta telinga. Jadi membasuh seluruh bagian kepala dimulai dari bagian yang ditumbuhi rambut sampai dengan bagian kepala beserta telinga. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki, sama seperti mazhab sebelumnya, yaitu dengan membasuh celah-celah pada kaki beserta tumit juga harus diperhatikan. Yang kelima adalah tertib, yaitu wudhu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Apabila tidak berurutan, maka wudhunya akan batal. Yang keenam adalah muwalat, yaitu artinya bersegera. Artinya adalah harus melakukan gerakan yang satu, segera melakukan gerakan yang lainnya.
Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Hambali. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, entah itu secara banyak ataupun sedikit, itu tetap akan membatalkan wudhu, kecuali orang yang memiliki penyakit. Yang kedua adalah menyentuh lawan jenis. Menyentuh lawan jenis akan dapat menimbulkan syahwat, itu akan membatalkan wudhu, terkecuali yang dipegang itu adalah rambut, kuku, dan gigi. Selanjutnya adalah mereka berpendapat bahwa tidur juga dapat membatalkan wudhu. Tidur dalam posisi apapun itu akan tetap membatalkan wudhu. Yang keempat adalah makan daging unta. Memakan daging unta baik itu mentah ataupun sudah dimasak itu akan membatalkan wudhu. Yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan, entah itu kemaluan sendiri, orang lain, orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal. Jika disentuh tanpa penghalang, itu akan membatalkan wudhu. Yang terakhir adalah memandikan mayat, entah itu memandikan mayat secara keseluruhan ataupun sebagian, entah itu wanita ataupun laki-laki, kafir maupun muslim, itu akan membatalkan wudhu. Yang terakhir adalah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i ada 6 rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat harus dilakukan berbarengan dengan gerakan wudhu yang pertama, yaitu pada saat membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah, sama seperti mazhab-mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Maliki dan Hanafi, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ujung dagu beserta kedua pangkal telinga. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku, serta dengan memperhatikan celah-celah jari hingga kotoran yang terdapat pada kuku. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala, walaupun hanya sedikit menurut mazhab Syafi'i itu akan tetap syah wudhunya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki, sama seperti mazhab-mazhab sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan celah-celah pada jari kaki beserta tumit. Dan yang keenam adalah tertib, yaitu wudhu harus dilakukan sesuai dengan urutan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah tidur dalam posisi berbaring, tidur dalam posisi tengkurap, itu akan membatalkan wudhu. Namun tidur dalam posisi bokong tetap pada tempatnya, itu tidak akan membatalkan wudhu. Yang kedua adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik orang normal maupun berpenyakit, itu akan tetap membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah orang yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu bersentuhan. Jadi apabila mereka bersentuhan tanpa penghalang, itu akan membatalkan wudhu, kecuali yang dipegang itu rambut, kuku, dan gigi, itu tidak akan membatalkan wudhu. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, entah kemaluan sendiri, orang lain, orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal. Jika disentuh dengan telapak tangan atau tanpa kain penghalang, itu akan membatalkan wudhu. Yang kedua adalah sholat. Sholat menurut 4 mazhab yang berbeda, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, dan juga Syafi'i. 1. Pengertian sholat. Sholat adalah suatu kegiatan dan kewajiban yang dilakukan secara rutin oleh orang yang beragama Islam. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, harus melaksanakan sholat. Apabila ia tidak melaksanakan sholat, maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya adalah syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Maliki. Syarat-syarat sholat menurut mazhab Maliki itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syarat wajib sholat, yang kedua adalah syarat syah sholat, yang ketiga adalah syarat wajib dan sah sekaligus dalam sholat. Bagian pertama ada syarat wajib sholat. Dalam hal ini ada 2 perkara. Yang pertama adalah balik, dan yang kedua adalah tidak dipaksa untuk meninggalkan sholat. Artinya tidak dipaksa untuk meninggalkan sholat adalah apabila ada orang zalim untuk menyuruh kita meninggalkan sholat. Apabila kita mengerjakan sholat, maka nyawa kita akan terancam, maka hukum sholat itu tidak wajib kita kerjakan. Bagian kedua adalah syarat sah sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas, yang kedua adalah suci dari kotoran, yang ketiga adalah beragama Islam, yang keempat adalah menghadap kiblat, dan yang kelima adalah menutup aurat. Bagian ketiga adalah syarat wajib dan sah sholat. Yang pertama adalah sampainya dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah masuknya waktu sholat. Yang keempat adalah tidak kehilangan 2 hal yang mensucikan, seperti air dan untuk bertayamum. Yang kelima adalah tidak tidur dan tidak lupa. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas.
Yang selanjutnya adalah rukun-rukun sholat. Menurut mazhab Maliki ada 14 rukun sholat. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri bagi sholat fardu, yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah, yang kelima adalah berdiri sambil membaca surah Al-Fatihah, yang keenam adalah ruku, yang ketujuh adalah bangkit dari ruku, yang kedelapan adalah sujud, yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh adalah salam, yang ke-11 adalah duduk ketika salam, yang ke-12 adalah tumakninah, 13 i'tidal dari ruku dan sujud, dan yang ke-14 adalah tertib. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Maliki. Yang pertama adalah sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua adalah sengaja mengurangi rukun-rukun sholat. Yang ketiga adalah menghilangkan dan membatalkan niat. Yang keempat adalah sengaja menambah rukun sholat seperti sujud dan ruku. Yang kelima adalah makan dan minum secara sengaja. Yang keenam adalah berbicara banyak. Yang ketujuh adalah melakukan gerakan selain gerakan sholat. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan suara secara sengaja, bersiul secara sengaja, muntah dengan sengaja walaupun sedikit, salam dalam keadaan ragu-ragu atas kesempurnaan sholatnya. Terjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, terkena najis atau mengetahui najis pada saat sholat, terjadi sesuatu yang dapat menghalang kesempurnaannya sholat seperti ia menahan buang air kecil dan juga buang air besar. Ingat terhadap sholat yang belum dilakukan sebelumnya, contohnya apabila ia sedang melaksanakan sholat asar dan ingat belum melaksanakan sholat zuhur, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Melebihkan rakaat sholat secara sengaja, sujudnya seorang makmum apabila ia tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat, dan tidak melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Syarat sholat menurut mazhab Hanafi itu dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat yang terdiri dari 5 perkara. Yang pertama adalah sampainya dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah balik. Dan yang kelima adalah bersih dari haid dan nifas. Adapun syarat sah sholat menurut Imam Hanafi itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah suci badan dari hadas dan kotoran. Yang kedua adalah suci pakaian dari kotoran. Yang ketiga adalah suci tempat dari kotoran. Yang keempat adalah menutup aurat. Yang kelima adalah niat. Yang keenam adalah menghadap kiblat. Selanjutnya adalah rukun-rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi terdapat 18 rukun sholat. Yang pertama adalah mendahului takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Quran. Keempat adalah membaca surah pada 2 rakaat pertama sholat fardu. Yang kelima adalah mendahului surah Al-Fatihah dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Yang keenam menyatukan hidung dan kening ketika sujud. Yang ketujuh adalah urut dalam mengerjakan sholat. Yang kedelapan adalah tumakninah dalam setiap sholat. Tasyahud setelah 2 rakaat pada sholat yang jumlah rakaatnya 3 atau 4. 10 membaca tasyahud ketika duduk pertama. Yang ke-11 membaca tasyahud ketika duduk sebelum salam. 12 bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah membaca tasyahud awal. 13 mengucapkan assalam tanpa alaikum sambil menoleh ke arah kanan dan kiri. 14 mengeraskan suara pada saat sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya. 15 membaca pelan bagi imam pada saat sholat asyar dan zuhur. 16 membaca kunut dalam witir. 17 takbir dalam sholat id. 18 mendengarkan dan diam pada saat sholat berjamaah. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja ataupun lupa. Yang kedua adalah membaca doa yang sama perkataannya dengan manusia. Yang ketiga adalah banyak bergerak. Yang keempat adalah berpalingnya dada dari arah kiblat. Yang kelima adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam adalah berdehem dengan sengaja. Yang ketujuh adalah menggerutu. Yang kedelapan merintih atau menangis dengan suara keras. Yang kesembilan adalah menjawab ucapan orang yang sedang bersin. 10 mengucapkan kalimat innalillahi ketika mendengarkan kabar buruk, mengucapkan alhamdulillah ketika mendengarkan kabar baik, mengucapkan la ilaha illallah atau subhanallah pada saat merasa heran, dan itu dilakukan pada saat waktu sholat, itu akan membatalkan sholat. Selanjutnya, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapatkan air,
terbitnya matahari pada saat sholat subuh, jatuhnya pembalut luka yang masih belum kering, berhadas dengan sengaja, gila, terbukanya aurat, memperbaiki sholat orang lain, memanjangkan hamzah ketika takbir. Yang ketiga adalah mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, ada 9 syarat-syarat sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah mumayyiz, yang keempat adalah suci dari hadas dan mampu mensucikan hadas tersebut, yang kelima menutup aurat, yang keenam menjauhkan badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis, yang ketujuh berniat, yang kedelapan menghadap kiblat, dan yang kesembilan adalah masuknya waktu sholat. Rukun-rukun sholat. Menurut mazhab Hambali terdapat 14 rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri dalam sholat fardu, yang kedua adalah membaca takbiratul ihram, yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah, yang keempat adalah ruku, yang kelima adalah bangkit dari ruku, yang keenam adalah i'tidal, yang ketujuh adalah sujud, yang kedelapan adalah bangkit dari sujud, yang kesembilan adalah duduk di antara dua sujud, yang kesepuluh adalah tasyahud akhir, yang kesebelas adalah duduk tasyahud akhir serta dua salam, 12 adalah tumakninah, 13 adalah tertib, dan 14 adalah mengucapkan dua salam. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Hambali. Yang pertama adalah melakukan gerakan selain gerakan sholat. Yang kedua adalah terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Yang ketiga adalah membelakangi kiblat. Yang keempat terjadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Yang kelima sengaja membuka aurat. Yang keenam adalah bersender pada sesuatu kecuali orang uzur. Ketujuh sengaja menambah rukun sholat. Yang kedelapan mendahulukan sebagian rukun di atas rukun-rukun yang lain. Yang kesembilan melakukan salam pada saat sholatnya belum sempurna. 10. Kekeliruan dalam membaca yang mengakibatkan terjadi kesalahan makna. 11. Berniat menghentikan sholat. 12. Ragu dalam melaksanakan sholat, ragu dalam berniat, ragu dalam gerakan sholat, ragu dalam bertakbiratul ihram, berdoa untuk keinginan dunia saja, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum secara sengaja, berdehem tanpa suatu alasan, bersiul secara sengaja, menangis bukan takut karena Tuhan. Yang keempat adalah mazhab Syafi'i. Syarat-syarat sholat menurut mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Yang pertama adalah syarat wajib sholat yang terbagi menjadi 6 perkara. Yang pertama adalah sampainya dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah balik. Yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Yang keenam adalah mempunyai indera yang sehat seperti penglihatan atau hanya pendengaran saja. Yang kedua adalah syarat sah sholat yang terdiri dari 7 perkara. Yang pertama adalah sucinya badan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua adalah sucinya badan, pakaian, tempat dari kotoran. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuknya waktu sholat. Yang keenam mengetahui cara melakukan sholat. Dan yang ketujuh adalah melakukan sesuatu yang tidak membatalkan sholat. Selanjutnya adalah rukun-rukun sholat menurut mazhab Syafi'i yang terdiri dari 13 rukun sholat, yang dimana ia membagi menjadi 2 bagian, ada yang bersifat qauliyah atau bacaan dan juga yang bersifat fi'liyah atau gerakan. Yang bersifat qauliyah dibagi menjadi 5 perkara. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga adalah tasyahud, yang keempat adalah sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan yang kelima adalah salam. Sedangkan yang bersifat fi'iliyah atau gerakan terdiri dari 8 perkara. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri apabila mampu, yang ketiga adalah ruku, yang keempat adalah i'tidal, yang kelima adalah sujud, yang keenam adalah duduk di antara dua sujud, yang ketujuh adalah duduk terakhir, dan yang kedelapan adalah tertib. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat seseorang menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah berhadas yang diwajibkan untuk berwudu ataupun mandi. Yang kedua adalah banyak berbicara. Yang ketiga adalah menangis. Yang keempat adalah melakukan banyak gerakan selain gerakan sholat. Yang kelima adalah ragu-ragu dalam berniat.
Yang keenam, berniat keluar sholat sebelum sholatnya sempurna. Yang ketujuh, bimbang antara meneruskan atau memberhentikan sholat. Kedelapan, menggantung berhentinya sholat terhadap sesuatu. Contohnya, apabila si A datang, aku akan menghentikan sholat. Kesembilan, menukar niat sholat dengan sholat yang lain, terkecuali apabila ingin menukar niat sholat sendiri dengan sholat berjamaah baru diperbolehkan. 10. Murtad ataupun gila pada saat sholat. 11. Terbukanya aurat dalam sholat padahal ia bisa menutupinya. 12. Sholat yang dilakukan oleh orang dalam keadaan telanjang padahal ia mampu menutupinya. 13. Terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. 14. Memperlama diri dalam keadaan rukuk dan duduk di antara dua sujud. 15. Makmum mendahului imam. 16. Mengucapkan salam secara sengaja padahal sholatnya belum sempurna. 17. Mengulangi takbiratul ihram dengan niat untuk mengulangi sholat. 18. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 19. Minum dan makan dengan sengaja. 20. Berpaling dari arah kiblat. Dan terakhir, mengulangi suatu rukun sholat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.